Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu topik yang sedang cukup hangat dibicarakan di Indonesia, yaitu topik mengenai deflasi ya. Nah, kita akan bahas dulu definisi dari deflasi. Deflasi ini adalah penurunan harga dari barang dan jasa. As simple as that ya. Nah, tentunya dengan definisi seperti ini akan ada berbagai macam sudut pandang begitu ya. Salah satunya yang paling simpel adalah orang berpikir akhirnya turun juga harga di Indonesia. Apa-apa naik biasanya ya, dari tahun ke tahun naik mulu, inflasi mulu ya. Orang-orang lebih sering mendengar inflasi dibandingkan deflasi. Makanya sekalinya terjadi deflasi orang berpikir, "Oh, ini hal yang positif." Nah, tetapi di waktu bersamaan ya, ada juga yang berpikir kebalikannya ya. Ini deflasi ya, harga turun terus seperti ini. Apakah artinya daya beli orang makin turun? Apakah ke depannya malah ini akan bikin ekonomi kita menyusut? Dan seterusnya ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas dengan detail. Seperti biasa dengan cara TCI ya, dengan data dan fakta. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah mungkin buat elu yang masih bingung nih, deflasi? Emang ada apa deflasi dan Indonesia ya? Nah, nggak nyadar ya, banyak orang juga nggak nyadar, ternyata 5 bulan terakhir Indonesia ini sudah mengalami deflasi. Datanya seperti apa? Kita langsung bahas aja ya. Jadi di Mei 2024 ya, Indonesia ini mengalami deflasi mulai dengan angka 0,03%. Angka ini kemudian turun menjadi 0,08% di bulan Juni, 0,18% di Juli, dan 0,03% di Agustus, dan yang terakhir di September 0,12%. Nah, perbandingan dengan bulan sebelumnya, Januari mencatat inflasi sebesar 0,04%, inflasi 0,37% di Februari, di Maret 0,52%, dan di April di 0,24%. Nah, tentunya kalau logika sederhananya berpikir, ini inflasi nih, sekarang deflasi, bagus dong ya, plus-plus jadinya nih, enak, kita jadi yang kemarin rugi sekarang oke lah ketutup deflasi. Tapi sayangnya menurut gua nggak kayak gitu ya. Nah, angka deflasi ini menunjukkan kondisi terburuk yang terjadi di Indonesia sejak 1999. Indonesia terakhir kali mengalami deflasi berturut-turut itu selama pandemi COVID-19. Jadi simpelnya deflasi ini bukanlah hal yang terjadi di masa-masa yang baik sebenarnya ya. Nah, walaupun seperti itu, sebenarnya deflasi ini ada 2 jenis ya. Kita harus bahas dulu secara faktanya nih ya. Jadi deflasi itu ada 2 jenis, yang satu buruk, satu baik ya. Kita bahas yang buruk dulu. Yang buruk itu adalah saat agregat demand itu jatuhnya lebih cepat dibandingkan dengan agregat supply. Nah, yang kedua, ini ada technically good deflation. Ini di-consider good karena si aggregate supply-nya ini grow faster dibandingkan dengan aggregate demand. Buat elu yang mungkin suka lebih tipe-tipe akademisi ya, ini adalah chartnya. Begitu ya, falling AD dan lower cost of production. Falling AD ini adalah ini ya, falling aggregate demand. Nah, jadi ini adalah hal yang ini hal yang buruk, ini hal yang baik. Begitu ya. Oke, yang buruk kita langsung skip aja ke yang baik lah ya, supaya langsung kebayang ya. Kenapa rata-rata kalau kita sebut deflasi itu bukan hal yang baik begitu. Jadi deflasi yang baik itu kita berharap ya para produsen itu menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat satu barang. Anggap misalkan kita contoh aja iPhone ya. Ini contoh harganya gue nggak tahu berapa ya. Misalkan dulu Apple bikin iPhone itu modalnya 1 juta misalkan ya. Nah, terus dia ketemu cara lagi nih, bisa bikin lebih murah, bikin di Cina lah atau partnya gimana lah, nggak tahu lah ya. Pokoknya dia ketemu cara, harganya untuk produksinya jadi cuma 500.000. Nah, dia jual biasanya 2 juta. Tadinya untung 100%, ini dia untung bisa jadi berapa persen tuh? Wah, berlipat kali ganda kan profitnya. Nah, pertanyaannya ya, kita jujur-jujuran aja nih ya, kalau lu punya bisnis juga, kalau lu ketemu cara untuk memproduksi barang lebih murah, lu akan turunin harga atau enggak? Ya enggak dong bang, rugi, biarin, profitnya ekstra kantong. Nah gitu kan. Nah makanya ini menurut gue lebih theoretical. Begitu, dimana ketemu cara lebih efektif untuk produksi, maka harga akan turun. Satu-satunya cara harga akan turun karena
ini bukan karena mereka menemukan cara yang lebih baik untuk produksi. Enggak, mereka ada produsen lain yang berkompetisi. Nah, itulah yang disebut sebagai free market. Begitu. Misalkan, kalau dulu cuma ada iPhone doang nih di dunia, nggak ada yang lain ya, cuma ada Apple bikin iPhone ya. Dia kesannya mau jual 100 juta satu HP pun ya udah, itu monopoli namanya kan. Nah, kalau zaman gua dulu nih ya, tiba-tiba ada Samsung nih. Ya walaupun dulu kan ada Nokia dan lain-lain. Ini lebih ke smartphone lah ya. Nah, ada Samsung nih. Dia jual lebih murah ya. Dia jual lebih murah, teknologi interior lebih canggih ya. Wah, LCD-nya lebih bagus, layarnya lebih bagus dan seterusnya. Nah, disitulah terjadi kompetisi. Begitu. Kalau itu oke, itu nggak masalah. Berarti artinya apa? Lower cost of production karena ketemu cara yang lebih efektif. Nah, seremnya kayak sekarang HP banyaknya ya jadi kayak ini ya, kalau mau di ngomong kasarnya nih ya, kalau ngomong kasarnya jadi kayak kartel. Ya nggak sih? Zaman dulu kan Samsung dibilang, wah murah-murah karena ya lebih murah, lebih bagus dan lain-lain. Sekarang harga Samsung nggak beda jauh sama Apple. Begitu. Ya jadi at the end of the day, yang ini ya deflasi positif itu jarang lah terjadi, jarang. Banyaknya ujung-ujungnya profitnya dikantongin lagi gitu. Makanya kalau menurut gua deflasi ini in general bukanlah hal yang baik karena yang lower cost of production kind of deflation itu jarang terjadi. Sampai terjadi pun ujung-ujungnya mereka mengkartelkan diri lagi seperti Samsung, iPhone, Samsung dan Apple. Begitu. Tadinya Samsung mendisrupt market dengan lebih murah, ujung-ujungnya semuanya naik harganya ya. Bahkan sekarang Oppo aja udah ada yang puluhan juta. Begitu. Ya memang seperti itulah, market memang seperti itu ya. Suka nggak suka. Nah, sekarang ya kita akan geser lagi ke sini ya. Bang, kalau misalkan orang beli bulk gitu ya, dia beli banyak bang, itu masuk deflasi nggak? Sebenarnya enggak sih menurut gue ya, karena ya lu beli lebih banyak aja gitu. Sama kayak misalkan lu beli barang apapun, kalau lebih banyak biasanya kan ada diskonnya sedikit. Nah itu menurut gue sih bukan masuk ke deflasi ya. Jadi kalau tipe deflasi cuma dua ini aja. Begitu ya. Nah selanjutnya ya kita sekarang akan coba ngomongin. Ini kenapa suatu hal yang buruk ya untuk si deflasi yang tipe falling AD ini ya, atau falling aggregate demand. Begitu. Nah kita ambil satu contoh. Misalkan ada seorang buruh pabrik misalkan ya. Namanya siapa nih? Namanya Budi ya biar gampang. Nama yang paling sering dijadikan contoh di Indonesia. Budi ya. Budi misalkan dibayar 1 juta seminggu. Ini contoh aja ya, gue nggak tahu dibayar berapa biasa buruh pabrik ya. Anggap dibayar 1 juta seminggu ya. Nah 1 juta seminggu ini dia akan ya biasanya belanja ya setelah dibayar. Dia akan belanja sama keluarganya, beli kebutuhan dan lain-lain. Begitu ya, kebutuhan dan mungkin plus ya buat senang-senang sedikit ya, atau buat happy-happy sedikit. Mungkin dia ya beli rokok ya, beli lagi kopi gitu atau apalah ya, rokok lah mungkin ya yang paling mungkin yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat tapi orang beli gitu rokok gitu ya. Nah sekarang misalkan ya karena demand dari pabrik itu turun ya, misalkan pabrik ini pabrik mainan ya, orang-orang pada nggak banyak beli mainan, apa yang terjadi ya? Dua hal, antara si Budi dipecat atau si Budi dipotong bayaran dia. Begitu, kita anggap sekarang dipotong aja bayarannya ya. Dipotong bayaran jadi 800.000 begitu. Nah, si Budi karena ada potongan 800.000, apa yang terjadi? Aduh, kita harus ngehemat, Bu ya. Kita jangan beli yang aneh-aneh ya. Misalkan beras tadinya kualitas A, turun ke kualitas B ya. Daging tadinya yang paling mahal ya. Sekarang geser ke daging. Ya, yang penting daging deh lumayan lah ya. Tadinya beli rokok jadi nggak beli rokok, atau turun ya, misalkan dari rokok yang grade A jadi grade B begitu. Nah artinya apa? Daya beli turun. Nah itu akan ngefek ke produsen ayam, ke produsen rokok dan seterusnya. Itu efek domino gitu, semua jadi turun ya. Nah orang mungkin pas mau udah turun, harga ikutan turun. Wah si Budi happy, wah harga ikutan turun, asik, gue bisa beli lagi kayak normal ya, beli lagi kayak normal. Nah ini kebayang kalau 10 kali kejadian, harga mau turun sejauh apa? Nah itu banyak orang nggak sadar. Daya beli kita berkurang terus. Ya, daya beli kita berkurang terus. At some point, mereka bukannya potong lagi gaji Budi. Budi akan dipecat. Nah itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang mengenai deflasi. Jadi deflasi ini bukanlah diskon ya. Bukanlah diskon yang seperti terjadi. Wah, kita enak nih, kita dibayar sama, kita dapat diskon. Itu berbeda ya. Kalau misalkan ada clearance sale dari misalkan department store atau apapun, ya udah, department store itu mungkin kebanyakan stok tertentu. Tapi kalau deflasi secara keseluruhan satu negara, itu bukan hal yang baik.
Begitu. Ya apalagi ya sekali lagi udah bahas ya, deflasi tipe ini jarang lah terjadi ya. Yang lebih sering terjadi ini berarti deflasi yang buruk. Nah, kalau ini terjadi ya di satu negara, itu akan terus spiral ya, makin kecil lagi, makin kecil lagi, makin kecil lagi dan makin kecil lagi daya beli kita ya. Nah, jadi solusinya apa nih, Bang? Sebelum kita masuk ke pembahasan solusinya ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Jadi, event yang sedang berjalan di CoinX ini bernama Mulung Bareng CoinX Part 2 ya, karena part satunya luar biasa berhasil ya. Jadi, di part 2 ini kita sama-sama bisa extra profit lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi masih ada waktu nih ya. Nah, di sini kita bisa meraih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 3.000 USD dan juga kita bisa mendapatkan tiket ke rangkaian acara di Web3 Week Asia 2024 ya. Seperti apa eventnya langsung aja kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, total hadiahnya bisa mencapai 3.000 USD plus juga kita bisa mendapatkan diamond ticket ya. Bisa diamond ticket yang paling utamanya tentunya ya. Makin ke bawah ya makin kecil ya, bisa diamond, gold sampai silver. Jadi untuk kita bisa memenangkan hadiahnya kita harus ada di leaderboard ya. Ini ada ranking 1 sampai 50 gitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang bisa menang ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita buat akun di CoinX dan di Zilli karena ini bentuknya ada beberapa event yang harus kita selesaikan di Zilli ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama daftar di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena saat lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI gitu ya. Dan yang kedua, bikin juga akun di Zilli. Dan setelah itu selesaikan quest di Zilli ya. Setiap hari ada tantangan baru mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok hingga melakukan trading ya. Jadi ada banyak event-event yang kita bisa ikutin. Dan ada yang dari simple sampai yang mungkin lebih rumit ya. Ini lu bisa ikutin semua ya. Dan setelah lu selesaikan semuanya ya, lu bisa lakukan trading. Jadi selama event ini trading dengan volume yang sudah ditentukan di Zilli untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar ya. Yang keempat, raih posisi tinggi di leaderboard. Semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang untuk menang. Ya, leaderboard akan terus diupdate, jadi aktif terus. Ya. Sekali lagi, bagi lu juara satunya bisa mendapatkan 3.000 CET, ya, plus juga diamond ticket untuk ke yang Web 3.0 itu. Ya. Event berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi buat lo yang tertarik, ayo cepetan ikut karena waktu terus berjalan. Nah, balik lagi ke solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah investasi. Nah, gua tahu nih mungkin buat lo yang udah lumayan lama di TCI ngangguk-ngangguk nih sekarang. Bener bang, setuju bang. Apalagi pakai DCA bang, asik bang, nggak stres, profit ya. Profit nggak stres kan itu udah paling nikmat, bener, setuju gua. Nah, tapi buat lo yang mungkin masih baru ini video-video awal lo di TCI akan berpikir, tapi investasi bahaya bang. Kalau long term ujung-ujungnya nanti kena COVID tuh. Waktu zaman COVID drop ya dan seterusnya. Nah, kita ada data nih. Kita lagi-lagi di TCI itu paling suka pakai data dan fakta ya. Nah, datanya ini tuh dari tahun 1950 dan ini bukan Bitcoin otomatis ya. Bitcoin nggak dari tahun segitu. Bitcoin tuh baru dari 2008 2009 ya. Nah, ini data S&P 500 ya. Nah, dia sudah mengalami berbagai macam perang. Jadi buat orang yang ngomong, investasi, lagi perang investasi, gila apa? Naik ya. Wah, dunia udah mau kiamat nih. Lihat tuh, Soviet udah naruh nuklir di Kuba. Sekali dipencet, Amerika tamat. Udahlah, investasi bahaya. Naik. JFK dibunuh. Waduh, Presiden Amerika dibunuh. Wah, kacau. Nggak ada tuh investasi. Bahaya. Naik. Vietnam naik. Nixon kena Watergate naik. Mortgage 18% naik. Stagflation naik. Black Monday. Gulf War. Ya. Lalu apa? Y2K. Ini nggak tahu nih anak-anak Gen Z tahu nggak Y2K? Tahu kayaknya ya, nggak tahu sih ya. Yang pasti nggak tahu sih kayaknya Gen A ya. Kalau Gen Z mungkin tahu. Perang Irak, Brexit, COVID, apa yang terjadi? Market cenderung naik ya. Bahkan rata-rata dari 1950 sampai sekarang per tahun kita akan bisa mendapatkan yield sekitar 10% dari S&P 500 gitu ya. Ya jadi lagi-lagi ya, not investing is wrong menurut gua ya. Nah, kalau kita mulai secara angkanya berapa sih? Ini ada Kelsey dan Kayla ya. Yang satu Kelsey ini tim saving. Buat apa investasi? Wah, kemarin duit $1.000, sekarang turun jadi cuma jadi 700. Wah, stres gua kalau kayak gitu. Mending investnya mending nggak usah invest, mending kita nabung aja di bank ya, bunganya terus nambah ya.
Nah, Kayla ya masukin duitnya ke index fund seperti S&P 500. Nah, ini index fund ya. Yang terjadi apa? 40 tahun kemudian Kayla punya 2,7 juta USD. Sementara Kelsey 365.000 USD. Kebayang bedanya? Ya ini dia. Saving is not enough. You must invest. Gitu. Ini S&P 500. Kalau BTC gimana, Bang? Ini datanya ya. Jadi data dari Agustus 2011 sampai September. Ini kita pakai USD aja ya. Nah, jadi kalau untuk pakai USD itu compound annual growth-nya itu sebesar 99,47. Udah buletin aja. Kalau di compound berarti yearly-nya itu annual growth-nya sebesar 100%. Wow. 100%. Tapi setahun ya, annual. Dan itu rata-rata ya, nggak pasti setahun 100 juga, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kalau diambil rata-rata selama 13 tahun 100% per tahun ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nggak di compound ya, 5 tahun terakhir 50%, 10 tahun terakhir 66,3%. Berarti berapa kali lipatnya S&P? Ya, kalau misalkan kita ngitung data 10 tahun lalu, itu berarti 6 kalinya, bahkan 6 kali lebih. Sementara kalau 5 tahun terakhir, 5 kalinya dari S&P 500. Ya lu tinggal kaliin sendiri deh ya. Si Kayla aja 40 tahun jadi segini. Nah, kalau lu BTC segede apa? Ya, hitung sendiri. Begitu. Nah, jadi begitu. Tetapi di waktu bersamaan ya, kalau di kripto itu sendiri, seringkali orang melihat gain 100% setahun tuh mual. Ah, kecil, apaan? Mana bisa kaya begini? Mana bisa beli Lambo kalau cuma 100% setahun? Ya udah, berarti lo akan mengambil resiko lebih. As simple as that. Saat lo mengambil resiko lebih, lo harus siap juga dengan resiko itu hancur. Begitu. Ya gitu aja, as simple as that ya. The name of the game dari investing adalah apa? The name of the game itu adalah menjaga resiko ya. Lebih ini enggak, dalam tanda kutip lebih aman enggak kalau investasi di S&P dibandingkan BTC? Secara historically speaking yes, karena ya udah lebih lama dan apa namanya terbukti selama puluhan tahun ya, dalam kondisi market yang gila-gilaan dan macam-macam pun ya dia tetap resilient begitu. Nah, sama. Misalkan lu oke deh bang, gue siap ambil resiko di BTC ya. Nah, tapi kalau mikir lagi, oke bang, tapi meme coin bang ada yang 1000%. Iya, siap nggak resikonya lebih lagi dibandingkan BTC? Ya gitu aja pertanyaan gue. Kalau lu siap dengan resikonya, silakan. Gitu. Nah, makanya kenapa di TCI kita sering kali membuat aturan 70-30. Jadi kalau lu penasaran, tetap boleh deh pakai 30%-nya. 70%-nya itu di BTC. Supaya apa? Supaya menjadi jangkar dari portofolio spot kita. Begitu. Ya. Oke, jadi itu intinya ya. Dan gua berharap mata lo terbukakan ya. Jadi orang-orang ya bisa dibilang semua orang yang kaya dan stay kaya ya, benar kaya dan terus menjadi kaya ya, bahkan tambah kaya, itu nggak ada yang nggak invest. Semua invest. Bahkan mungkin kalau dia nggak ngerti sendiri pun dia ke financial advisor yang membantu untuk uang dia diinvestkan. Begitu. Jadi janganlah sampai ya kita merasa bahwa wah investasi itu janganlah, pasti rugi. Siapa bilang ya? Kalau lu pasti rugi investasi berarti lu mungkin ya, lu sebenarnya bukan berinvestasi, tapi lu berjudi. Jadi menurut gua ya ujung-ujungnya at the end of the day itu aturan ketiga ya. Lu berpikirnya jangka apa nih? Pendek atau panjang? Kalau pendek dengan gampang semua bisa jadi cash scam ya. Kalau lu ngomongin jangka pendek, zaman .com bubble ini berapa lama nih? Ya, S&P 500 stuck aja di daerah sini nih. Stuck berapa lama nih? Lama ya, pada faktanya lama, nyaris 1 dekade gitu. Tapi kalau lo expand your horizon, ujung-ujungnya apa? Tetap profit. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.